Kalau sudah kita pahami itu apa al-ain dan dalil-dalilnya, maka di sana ada dua tindakan. Yang pertama tindakan preventif, yang kedua tindakan kuratif. Tindakan preventif sebelum terjadinya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah beristi'adzah, yaitu minta perlindungan, baik dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memintakan perlindungan kepada Allah untuk Al-Hasan dan Al-Husain. U'idzukuma bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Nanti kita akan tulis. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idzu billahi ta'ala minal ain fa innal aina haqqun." Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit mata jahat. Sesungguhnya penyakit mata jahat benar adanya. Benar adanya. Kemudian juga bisa dengan memakai yang saya ucapkan tadi. U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Hadis riwayat Bukhari. Saya artikan dulu sembari dihapus. Artinya Rasulullah SAW berdoa kepada, ya Allah, aku melindungkan dua cucuku ini, u'idzu kuma, melindungkan dua cucuku ini dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan setiap syaitan. Wahammah, hammah di sini adalah zatus sumum, setiap yang meracuni. Wa min kulli ainin lamah, dan setiap mata jahat yang memberikan penyakit. Ditulis kada mananya? Tulis? Baik. Ini bisa diganti-ganti sesuai dengan kemauan kita. Yang pertama, u'idzu. Aku melindungkan. Misalkan ada anaknya dihiga, u'idzu bikalimatillahi tammah. Di sini anaknya, u'idzu Al-Hasan, u'idzu Al-Husain, u'idzu Abdurrahman, u'idzu Abdul Razzaq, u'idzu, ya. Bi kalimatillahi tammah. Bi kalimatillahi tammah. Aku melindungkan fulan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitan wa hammah. Hammah apa tadi artinya? Min kulli syaitanin wa hammatin. Apa hammah? Yang memberikan racun. Ya, racun. Hammah bukan binatang yang atau sesuatu yang meracuni. Hammah. Kemudian wa min kulli syaitanin hammah wa min kulli ainin wa min kulli ainin lamah. Mata jahat yang memberi penyakit. Itu cara yang pertama, tindakan preventif agar tidak
terkena penyakit mata jahat. Tindakan yang kedua adalah berdoa kepada Allah agar mendapatkan berkah dari Allah terhadap sesuatu. Misalkan nih, saya mempunyai gelas baru, maka kita minta berkah. Ya, minta berkah kepada Allah agar gelas ini diberikan berkah. Allahumma barik. Ya, memiliki motor baru, memiliki rumah baru, mobil baru, bini hanyar, ini Allahumma barik. Yang wani aja, yang ada wani urus saya. Ya. Baik. Dan ucapan minta berkahnya bagaimana? Yaitu dengan mengucapkan berbagai macam ucapan. Di antaranya Allahumma barik. Allahumma barik. Atau mubarak. Atau mubarak. Atau juga bisa mengucapkan surat Al-Kahfi ayat 39. Masya Allah la quwata illa billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw akhihi ma yu'jibuh falyad'u lahu bil barakah fa innal 'aina haqqun." Jika salah seorang dari kalian melihat dari dirinya, lihat ya, yang saya katakan tadi, dari dirinya. Jadi dirinya bisa mengaini dirinya. Dirinya bisa memberi pengaruh jahat kepada dirinya. Ya, dari dirinya atau hartanya atau saudaranya yang menakjubkannya, maka doakanlah untuknya mendapatkan berkah. Karena sesungguhnya penyakit mata jahat benar adanya. Dan tadi bacaannya adalah Allahumma barik atau mubarak atau Masya Allah la quwata illa billah. Boleh salah satu dari tiga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sering-sering membaca al-mu'awwidhatain atau al-mu'awwidhat. Sering-sering membaca surat yang merupakan perlindungan diri. Seperti al-mu'awwidhatain, dua surat yang di depannya mengucapkan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Atau mu'awwidhat, surat-surat yang merupakan benteng diri, dimulai dari Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan hadisnya semuanya sahih. Hadisnya semuanya sahih sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, ya. Di antara yang juga dalil yang menunjukkan akalnya hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihinna." Tidak pernah seseorang minta perlindungan dengan yang lebih kuat dibandingkan membaca 4 surat tadi. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini bisa kita baca saat berdiri, duduk, berbaring. Tidak mesti harus di atas sejadah, tidak mesti harus di atas kain putih, kemudian di dalam kamar, kemudian gelap, kemudian ada lilin, tidak mesti. Ya. Tetapi bisa alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah baik secara berdiri, duduk ataupun berbaring. Baik. Kemudian di antara tindakan preventif untuk menjaga ain adalah membaca zikir pagi, zikir sore.
Karena di dalam zikir pagi, zikir sore tersebut banyak sekali bacaan-bacaan untuk membentengi diri. Di antara tindakan preventif juga untuk tidak terkena penyakit ain dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga adalah yaitu mengerjakan pembacaan surat Al-Baqarah. Ini sebagai tindakan preventif. Surat Al-Baqarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah, wa la tastati'u al-batalah." Bacalah surat Al-Baqarah. Membacanya itu mendatangkan kebaikan, meninggalkannya mendatangkan kerugian, dan tidak akan sanggup melawannya para tukang sihir. Kemudian juga diantaranya adalah yaitu membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafatah." Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah fi lailah, dalam satu malam. Makanya jujur saya sering imam maghrib, mungkin pian bosan, kan ada urusan dulu. Imam maghrib membaca 2 ayat itu. Salah satu penyebabnya adalah ayat ini. Ustadznya itu aja surat, terserah pian. Ya, kan ada urusan kita. Ya, sebabnya ini. Sebabnya itu. Jadi mohon dimaklumi kalau membaca maghrib atau isya ayat itu. Karena siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, fi lailah kafata, 2 ayat tersebut akan mencukupi. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama apa yang dimaksud dengan 2 ayat tersebut mencukupi. Maksudnya adalah 2 ayat tersebut, wallahu alam, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, mencukupi dari setiap syurur, dari setiap keburukan. Subhanallah. Kan indah. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya adalah yaitu tindakan preventif juga membaca surat atau membaca ayat kursi sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Lam yazal alaihi minallahi hafiz wa la ya'tarihi syaitan hatta yusbih." Masih saja pada malam itu ada penjaga dari Allah, yaitu malaikat, dan tidak ada jin yang mendekatinya sampai pagi.